Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekalian, pada materi fisika kali ini adalah sebagai kelanjutan kemarin, yaitu akan membahas tentang pengukuran. Pada kali ini difokuskan pada bagaimana cara membaca skala pada alat-alat ukur. Perlu diketahui anak sekalian bahwa alat-alat ukur untuk pengukuran itu banyak sekali. Nah, pada pertemuan ini akan membahas alat-alat ukur panjang sebagai kelanjutan kemarin, yaitu meliputi mistar, jangka sorong, dan mikrometer. Perlu diketahui bahwa alat-alat ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengetahui panjang suatu benda atau jarak pada suatu benda, namun mempunyai ketelitian yang berbeda-beda. Karena namanya saja berbeda, maka ketelitiannya berbeda-beda. Khusus untuk mistar seperti ini sudah biasa kita kenal, atau istilah lain dinamakan penggaris. Mistar atau penggaris, kalau anak kecil mengatakan garisan. Karena penggaris ini ada skalanya, maka perlu saya kenalkan pada anak-anak bahwa mistar ini mempunyai ketelitian hanya 1 mm. Kemudian yang bisa kita lihat di sini, setiap stripnya ini mewakili 1 mm. Maka mistar ini bisa dikatakan alat ukur panjang yang mempunyai ketelitian 1 mm. Dan alat ukur yang kedua adalah jangka sorong. Ya, nanti bisa kita praktekkan jangka sorong. Sekarang adalah teorinya dulu, bahwa jangka sorong itu adalah alat ukur panjang yang mempunyai ketelitian 0,1 mm. Jangka sorong berbeda dengan mistar, walaupun nanti fungsinya sama. Jangka sorong mempunyai dua skala. Yang pertama adalah skala tetap, sama seperti mistar, dan yang kedua adalah skala dorong atau skala sorong. Ini mempunyai ketelitian 0,1 mm. Cara kerjanya dengan cara didorong setelah benda itu ditempatkan pada alat itu. Yang ketiga nanti kita kenalkan adalah mikrometer. Nah, mikrometer ini beda lagi. Mikrometer itu mempunyai 3 skala. Yang pertama adalah skala tetap atau skala utama. Kemudian yang kedua adalah skala geser yang dinamakan skala nonius. Kemudian yang ketiga adalah skala putar yang dinamakan lurus dengan indeks. Jadi saya ulang lagi, untuk mikrometer skala utama itu melihatnya adalah di atas indeks. Kemudian skala nonius adalah di bawah indeks, dan skala putar adalah lurus dengan indeks. Nah, mari kita lihat di papan ini bagaimana cara membaca skalanya satu persatu secara detailnya. Nah, sekalian, yang pertama kita kenalkan alat ukur panjang. Cara membaca skalanya gampang ya. Alat ukur panjang ini. Pertama, jadi tinggal dibuat garis. Setiap stripnya tetap dimulai dari 0 dan diawali dengan strip yang pertama. Ini adalah 1 mm, kemudian 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 akan kita panjangkan sedikit, kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Ini kita kasih angka 1. Kenapa kita kasih angka 1? Karena ini adalah sama dengan 1 cm. Kalau kita lanjutkan, angkanya menjadi 11, 12, 13, 14, 15-nya ditinggalkan. Kalau dilanjutkan lagi di sini, biar paham, 16, 17, 18, 19, 20-nya kita tarik panjang di angka 2.
Jadi mistar ini cara membaca skalanya bila benda itu ditempatkan mulai dari 0 ya, sampai dengan strip yang ke-15. Terus ini berarti benda di sini itu panjangnya adalah dari 0 sampai 15. Itu berarti cara membacanya adalah 15 mm. Tentu saja bisa dikonversi menjadi sentimeter, meter, dan sebagainya. Gitu ya anak-anak ya. Ini dalam membaca skala pada mistar. Kemudian bagaimana cara membaca skala pada jangka sorong? Nah, ini pun lebih teliti. Jangka sorong lebih teliti karena apa? Ada dua skala. Yang pertama adalah skala tetap sama seperti mistar, dan yang kedua adalah skala dorong. Bagaimana? Coba ini kita perhatikan. Yang kedua adalah jangka sorong. Yang sama dinamakan mistar ya. Mistar. Yang ini adalah jangka sorong. Bagaimana cara membaca jangka sorong? Sama, yaitu seperti mistar, tetap dikasih 0. Sama, yang jelas strip yang pertama adalah 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, 5 mili dipanjangkan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dikasih angka 1. Kemudian 11, 12, 13, 14, 15 dikasih angka sampai 15. Ini namanya adalah skala utama yang atas ini. Skala utama. Misalkan skala utama itu dari hasil dorongannya sampai pada angka, sampai pada strip yang keempat, 1, 2, 3, 4. Kita garis bawah 4. Nah, kemudian ini diberi angka 0, itu artinya adalah skala ke-1, skala ke-1 atau skala utama, nilainya sama dengan, hitung lagi, 1, 2, 3, 4. Berarti skala 1 nilainya adalah, atau hasilnya adalah 4,00 mm atau 4,0 mm. Itu skala pertama. Dan skala kedua itu yang lurus dengan atas, yang berimpit dengan atas yang gak ada hitung, itu hanya ada 10 strip atau 10 strip, dimulai dari 0 dihitung sampai 10, yang lurus itulah yang dipakai. Misalkan 1 tidak lurus, 2 tidak lurus, 3 tidak lurus, 4 tidak lurus, 5 tidak lurus, kemudian yang 6-nya yang lurus. Nah, 6-nya ini yang berimpit. 6 harus berimpit atau lurus. Ini berarti yang 6 skala kedua ini mempunyai nilai 0,6 mm. Kalau diteruskan ini sampai strip yang ke-10, 7, 8, 9, 10. Jadi yang lurus ini adalah pada strip yang ke-6 pada skala Nonius atau skala yang dinamakan skala geser Nonius. Ya, karena skala Noniusnya itu adalah 0,6 mm, maka skala keduanya sama dengan 0,6 mm. Kalau dijumlahkan ini sama dengan 4,6 mm. Ini untuk membaca skala pada jangka sorong. Masih satu lagi anak-anak, yaitu mikrometer scroll. Ini
bisa dilihat di sini foto ya, sama kita membuat skala utama. Tadi sudah bilang, Basim sudah bilang bahwa mikrometer scope itu terdiri dari 3 skala ya. Yang pertama dinamakan skala utama, yaitu di atas indeks. Ini namanya adalah indeks. Nah, indeks ini yang di atas itu namanya skala utama. Kita hitung misalkan ya 0, kemudian 1, 2, 3, berhenti pada 3. Itu berarti skala utamanya, skala yang pertama adalah 3,00 mm. Itu cara membaca skala yang pertama. Skala yang kedua itu di bawah indeks. Bila kelihatan di bawah indeks, kalau kelihatan nilainya 0,50. Nilainya 0,50, nilainya 0,50. Setelah strip yang ketiga 1, 2, 3, kok di bawahnya ada noniusnya seperti ini. Nah, ini kemudian kita batasi seperti ini. Itu artinya noniusnya kelihatan. Kalau noniusnya kelihatan berarti nilainya berapa? 0,50 mm. Itu kalau noniusnya kelihatan. Tapi kalau noniusnya tidak kelihatan berarti nilainya adalah 0,00. Itu skala yang kedua. Terus bagaimana cara membaca skala yang ketiga? Skala yang ketiga adalah yang lurus dengan indeks. Misalkan yang lurus dengan indeks itu kok angkanya 20, kita tulis 20. Dilengkapi, karena ini stripnya sampai 50, kelipatan 5-nya ke bawah berarti 15. Ya, nah sekalian saya ulangi lagi, untuk alat ukur yang ketiga yaitu mikrometer, tadi sudah membaca skala yang pertama. Skala yang pertama itu adalah di atas indeks, sudah kita tulis 1, 0, 1, 2, 3, berarti adalah 3,00 mm. Kemudian skala kedua di bawah indeks, bila noniusnya kelihatan berarti 0,50, kalau tidak kelihatan berarti 0,00. Contohnya di sini adalah setelah angka 3, 1, 2, 3, ini noniusnya kelihatan. Karena kelihatan berarti 0,50 mm. Kemudian bagaimana cara membaca skala yang ketiga? Yaitu yang lurus dengan indeks. Yang lurus dengan indeks di sini adalah angka 20. Oleh karena itu 20 ini sebagai skala yang ketiga yang ditulis 0,20. Kalau dijumlahkan menjadi 3,70 mm. Selanjutnya gambar ini bisa disempurnakan biar bagus. Itu biasanya sempurna seperti ini. Nah, demikianlah untuk mempelajari bagaimana cara membaca skala pada alat ukur panjang. Hari ini membahas atau menjelaskan mengenai cara membaca skala pada mistar, pada jangka sorong, dan pada mikrometer stroke. Nanti untuk pertemuan berikutnya bisa dilanjut lagi membaca dengan alat ukur yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Basim sini memberikan semangat belajar, semoga bermanfaat, semoga sehat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.